Oke, halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmologi. Di sesi Gizmo Unbox kali ini, saya cukup excited karena di depan saya ini ada box yang warna kotak ya, dilihat dari kamera kelihatan mungkin kalau ini mereknya Poco. Ini adalah Poco M4 Pro, ya. Jadi, sebelumnya itu saya tuh nggak pernah mencoba Poco series kelas entry. Jadi, terakhir tuh kayaknya Gizmologi tuh nge-review Poco F3 biasa apa F3 GT ya? Kayaknya F3 biasa. F3 biasa terjajal sih karena itu pakai Snapdragon 870, oke buat gaming yada. Nah, M4 Pro ini harganya terjangkau dan diklaim salah satu yang paling murah dengan memori besar karena opsinya itu ada sampai 256 GB. Yang juga sih emang smartphone kelas menengah yang pakai memorinya segede itu. Nah, kabarnya ini nah, kita lihat spesifikasi lainnya entar kayak gimana, sembari kita unboxing, lihat kelengkapannya kayak gimana, fiturnya sebelum nanti akan di-review lengkap. Nah, buat kamu yang baru join channel ini, jangan lupa buat subscribe, biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru kayak gini. Oke, kalau udah mungkin kita langsung aja lihat isi kotak dari Poco M4 Pro. Ya, jadi kalau kelihatan di kotak karena Poco jadi didominasi warnanya kuning semua ya. Nah, ini ada logonya sendiri Poco M4 Pro, garansi resmi, kami buatan Indonesia. Sama ya kayak yang dulunya sub brand tapi sekarang kabarnya sudah pisah walaupun masih mendukung satu sama lain adalah Xiaomi. Itu ada stikernya kayak gini untuk menandakan handphonenya itu resmi. Nah, kita langsung aja buka sekaligus geser ini segel di kiri dan kanannya. Sama yang bawah. Oke. Nah, oke, boxnya agak menandakan kalau aksesorisnya itu lengkap. Jadi di sini beberapa informasi, ada 90 Hz Full HD Plus AMOLED display, kameranya triple camera 64 megapiksel, fast charging-nya 33 watt, performance by MediaTek Helio G96, garansi 15 bulan untuk perangkat dan baterai bawaan. Oke juga ya, jadi ingat saya dulu tuh, karena saya nggak pernah ngeklaim garansi, jadi setahu saya baterai semuanya 15 bulan untuk perangkat dan baterai bawaan. Oke. Varian warna cool blue, RAM-nya 8 GB, penyimpanan internalnya 256 GB ya. Oke. Nah, kita buka. Oh, lucu juga ini teksnya warnanya kuning juga gitu. Oke, ini bukanya gimana? Nah, kita lihat kabel apa? Kabelnya USB-A ke USB-C ya. Tuh, ada aksen oranye di dalamnya, kayak menandakan ini fast charging gitu kali. Oke, terus habis itu ini adapternya langsung kelihatan nih, ada plastiknya samar. Nah, nih 33 watt ya. Jadi adapternya ukurannya cukup compact untuk sebuah charger 33 watt. Jadi ujungnya oke, terus habis itu udah nggak ada lagi, tinggal yang di sini, ada ejector kartu. Terus ada panduan memulai cepat. Oke, terus kartu oke, nah ini menyenangkannya ada stiker nih. Jadi kabarnya stiker ini tuh merupakan request dari Poco fans. Jadi mereka pengen smartphone-nya itu setiap beli ada stikernya yang bisa ditempel. Ini passionate, powerful, cool, fast, young, fun. Everything you need, nothing you don't. Ya, ini tempel di nggak tahu deh soft case handphone atau di belakang laptop gitu dah. Ada fotonya Alvin beli smartphone Poco, ada fotonya Bung Andi ini ya. Ayo beraksi bersama Poco. Terima kasih telah memiliki produk kami. Lumayan ya. Ini ada media sosialnya Poco Indonesia dan semua dipajang di sini. Ini gestur personal yang cukup menarik buat saya ya, dalam sebuah paket penjualan smartphone. Terus ini ada soft case seperti biasa. Wow, gede banget lubang kameranya ya. Nanti kita lihat setup modul kamera belakangnya kayak gimana. Oke, isinya karena ada stiker-stikeran tadi. Stiker mungkin kita taruh di sini aja kali ya. Oke. Oke, siap. Nah, nih kita kembali ke handphonenya. Ini tadi keunggulan layarnya AMOLED, kamera 64 megapiksel, Pro Fast Helio G96. Terus kita kletek, stikernya dilepas dulu. Nah, ini
Poco M4 Pro ya, modul kameranya itu menarik ya, lebar banget, warnanya hitam, ada titik merahnya gitu, di bawahnya tulisan Pixel, terus sensor kameranya tuh ya udah, jadi modulnya nyembul gitu, tapi sensornya udah nyembul lagi, beda sama saudara impostor ini ya. Nah, tuh ada eee, ini udah bawahnya terus atasnya lagi, tapi kalau ini merata ya. Adalah warna cool blue, ada opsi warna lain, ada warna kuning juga, sama kayaknya kalau nggak salah warna grey ya, iya juga ada warna grey sih. Nah, tuh ada cool blue, ada power yellow. Poco Yellow itu adalah warna, khususnya buat smartphone dari Poco. Ini, bobotnya cukup ringan ya, nggak sampai 180 gram, ketebalannya 8,1 milimeter, oke untuk baterainya yang gede. Terus, sambil kita nyalain, di atas agak rame karena ada mikrofon, ada sensor inframerah, ada speaker stereo ya, terus ada jack audio ditaruh di atas. Di bawah ada mikrofon, port USB-C sama speaker juga. Di sini agak ada di atas. Terus sebelah kiri ada slot kartu SIM. Seperti apa? Oh, booting up-nya dia ada suaranya ya, suaranya. Nah, triple slot ya, jadi bisa pakai nano SIM, 2 nano SIM sama 1 kartu micro SD, walaupun smartphone ini. Terus di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang walaupun desainnya tuh kayak tombol biasa, tapi sebenarnya menyatu jadi, fingerprint sensor. Nah, kita langsung disambut sama MIUI 13. Poco tuh nyebutnya MIUI 13 for ada hal-hal yang dikustomisasi khusus buat smartphone Poco yang membedakan ini dari Xiaomi. Nah, gimana dengan layarnya? 6,4 inch ya, resolusi Full HD+, udah pakai kamera punch hole, ukuran kameranya cukup kecil di sini, ada speaker grill-nya gitu lebar di atas, terus, bezel bawahnya masih oke lah untuk kelasnya, nggak tebel-tebel banget, kiri, kanan, atasnya juga oke. Dan, karena ini AMOLED udah kelihatan di sini mungkin kalau nggak kelihatan di kamera, ini kontrasnya sudah oke, untuk ukuran harganya ya, terutama ya. Oke, setup complete, you're ready to rock, ya. Jadi smartphone ini pakai chip MediaTek Helio G96, itu fabrikasinya 12 nanometer, cuman chipset tersebut itu udah karena cukup berumur, jadi sudah optimize buat jalanin banyak game demanding mungkin ya. Jadi biasanya kalau pakai chipset baru tuh, walaupun dia lebih efisien, tapi biasanya nah ini harusnya oke buat main game. Terus, kapasitas RAM-nya tuh mulai 6 GB sampai 8 GB, penyimpanan internalnya sampai 256 GB dan 256 GB. Jadi itu opsinya opsinya menyenangkan di sini, cocok buat yang suka nyimpen file banyak. Nah, terus di belakang ya, udah pasti dong yang di atas itu adalah sensor utamanya, 64 megapiksel, 1.8, ada PDAF juga, belum ada OIS, terus ada sensor 8 megapiksel ultrawide bawahnya sama 2 megapiksel makro. Perekaman videonya saya Full HD, terus ini resolusinya 16 megapiksel juga sampai Full HD. Baterai, miliampere ya, dan sudah mendukung fast charging, 33 watt pakai adapter yang ini. Jadi, diklaim untuk mengisi daya 100% tuh kabarnya cuman 58 menit aja. Jadi, harusnya cepat buat ngisi baterainya si Poco M4 Pro ini. Oke, ini tadi saya mau masuk ke menunya cuma ya, kayaknya mungkin lagi nyiapin bloatware yang ada di dalamnya, fingerprint-nya ada di samping. Terus, nah, ini dari tadi saya pegang ya, eee, agak licin sedikit sih dan sebenarnya itu tampilannya doff, tapi masih tetap mengkilap gitu. Ini, nggak membekas sidik jari, jadi bebas agak keringetan telapaknya tapi nggak kotor. Jadi oke kalau misalnya lagi sama friends mau nggak pakai casing sekalipun juga oke dan dia cukup ringan dan biar kerasa cuman saya agak takut di bagian belakangnya ini sih, karena ini lebar kan, takutnya, baret-baret tipis gitu kalau misalnya sering ditaruh di meja. Anyway, udah masuk setup-nya. Jadi ini adalah MIUI 13 for Poco, itu otomatis kategori-kategorinya gini di menunya. Nih, aplikasi untuk communication, entertainment, fotografi. Aplikasinya cukup banyak ya, agak padat di sini, tapi harusnya bisa di-uninstall nih. Kita coba ya di app info. Nah, ada tombol uninstall-nya di situ.
Oke, terus kita masuk ke settings. Got it. Di settings, di about phone ya, MIUI 13, basisnya belum Android 12 sayangnya. Mungkin nanti ke depannya bakal di-update. Storage 25 GB dari 256 GB. Spesifikasinya nih 3 giga, jadi 3 giga itu memori expansion-nya dari by default tuh udah aktif dan security update-nya udah di bulan Januari. Terus, kita lihat apakah enggak, ya, ada NFC-nya ya, jadi ini udah oke ya. Fitur konektivitas lengkap memang nggak 5G, tapi yang lain-lainnya udah cek gitu, udah ada di sini. Refresh rate-nya bisa by default dia 60 Hz, kita aktifin ke 90 Hz aja biar lebih mulus. Harusnya baterainya masih oke buat, refresh rate-nya langsung kerasa kalau di sini, perpindahannya. Ada always on display-nya juga, karena lainnya yang kemarin saya habis, review, ternyata ada juga yang display-nya, tapi ini tenang, ini ada. Jadi kalau kita apply, nah ada ya, jadi tetap stylish tuh, handphone-nya udah oke, layarnya juga udah oke. Sekarang kita ke kameranya, kameranya ada di sini. Nah, user interface-nya sama ya kayak smartphone Xiaomi dan Poco lainnya, ada ultrawide, ada portrait. Di more kita dapat nih beberapa opsi, ada slow motion, time lapse, dokumen, night mode, sama 64 megapiksel. Di sini nggak ada mode manual ya kayaknya. Oh, ini ganti tampilan, lucu juga. Ada short video. Oh, profesionalnya ternyata taruh di luar. Nah, nih bisa atur white balance, shutter bisa, ganti ultrawide ke wide juga bisa. Resolusi 60 megapiksel juga bisa. Video nih 1080p 30 fps. Sementara kalau di depan sama 1080p 30 fps. Hasil kameranya nanti akan saya jepret-jepret dulu pakai kamera si Poco M4 Pro ini, dan hasilnya bakal saya tayangin di review lengkapnya di gizmology.id. Tentunya kalau M4 Pro, Poco spesifikasi tinggi biasanya buat game, nanti akan saya coba buat main Pokemon Unite sih saya biasanya mainnya, entar saya grafis tinggi. Oke, mungkin, segitu dulu ya dari Poco M4 Pro ini. Harganya, kemarin tuh dia diluncurkan dengan harga sebentar, mulai 2,899 juta, itu varian terendah, terus juga ada 3, untuk, RAM 8 giga sama penyimpanan internal 128 GB. Tapi kayaknya harga tertinggi itu sebentar, kayaknya harus saya cross check dulu deh, di Poco M4 Pro Indonesia. Ya, jadi, Smart Frame dia jadi yang salah satu yang paling murah dengan 256 itu saya Poco Indonesia ini di mana ya? Kayaknya berbeda sama, eee, Xiaomi. Jadi Gizmo Friends bisa kalau misalnya ada pertanyaan, sudah baca di bawah, saya jawab di review lengkapnya ya. Oke, nah temannya Poco, sebentar. Warna kuningnya tuh oke sih, tapi kalau lihat ini juga agak warna biru jadi agak subjektif. Oke, nah jadi harganya itu 2,899 juta itu ternyata 6128, dan yang 3 juta itu nggak cuma 128 tapi 256. Jadi 8 giga plus 25 GB itu 4 juta. Murah dong, jelas ya ini murah, dan nggak cuma memori NFC, terus layarnya sudah AMOLED, ada sensor ultra wide-nya karena sekarang ada mid range itu nggak ada ultra wide, jadi lengkap di sini, dan ada stereo speaker juga nih. Kalau kameranya fokus ya. Nih saya kayak lagi beauty vlogger gitu. Nah nih ada speaker stereonya, masih ada jack audionya, jadi lengkap, gede juga. Kayaknya ini akan menarik sih, entar akan saya coba dulu, entar impresi lengkapnya tentu aja bakal tayang di gizmology.id, jadi jangan lupa main-main situs kami juga, mungkin sekitar seminggu video ini ditayangkan ya. Oke, mungkin segitu dulu sesi Gizmo Unbox kali ini dengan Poco M4. Menurutmu bagaimana dengan impresi awal? Pendapatmu bisa kamu sampaikan di kolom komentar. Atau kalau punya pertanyaan lain tentang smartphone ini, kamu bisa mention kami ada di TikTok semuanya @gizmology. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.